Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kisah seorang mu'alaf Korea Daud Kim, di mana dia memperoleh hidayah Islam saat berkunjung ke Indonesia. Dia menengok langsung ajaran agama Islam jauh berbanding terbalik dengan apa yang didengar serta diketahuinya. Daud Kim mengatakan di agama sebelumnya, dia merasakan tidak ada sesuatu yang membuat dirinya jadi luar biasa. Hingga akhirnya dia mendengar mengenai Islam. Pemilik nama asli David Kim ini lantas tak mengetahui soal agama itu sebelumnya. Karena yang selama ini didengar, Islam merupakan sesuatu yang berbahaya sampai identik dengan teroris. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini hingga akhir, semoga ada hikmah yang bisa kita petik. Daud Kim mendapat hidayah Islam saat berkunjung ke Indonesia. Dia menengok langsung ajaran agama Islam jauh berbanding terbalik dengan apa yang didengar serta diketahuinya. Daud Kim mengatakan di agama sebelumnya, dia merasakan tidak ada sesuatu yang membuat dirinya jadi luar biasa. Hidupnya sangat kacau dan dia merasa seperti manusia sial yang tak punya arah tujuan. Hingga akhirnya dia mendengar mengenai Islam. Pemilik nama asli David Kim ini lantas tak mengetahui soal agama itu sebelumnya. Karena yang selama ini didengar, Islam merupakan sesuatu yang berbahaya sampai identik dengan teroris. Aku tidak tahu apakah boleh mengatakan ini. Tapi mereka bilang Islam adalah agama teroris. Isu itu cukup kuat di negaraku, ucapnya. Akan tetapi, sebab rasa penasarannya, akhirnya Daud Kim memilih mencari tahu sendiri mengenai Islam yang sebenarnya. Dia pergi ke salah satu masjid, belajar wudhu, sholat, sampai puasa. Meski begitu, saat itu dia belum menjadi mu'alaf. Saya melakukan itu semua, tapi belum masuk Islam. Ketika berpuasa, saya jadi lebih bersyukur, menghargai apa itu makanan, air, dan lainnya, terang Daud Kim. Pada suatu hari, Daud Kim berkesempatan berkunjung ke Indonesia guna melakukan pertunjukan lantaran dirinya seorang musisi. Hal mengejutkan bagi dia, yaitu ajaran Islam sangatlah baik. Aku terkejut karena orang Islam di Indonesia ini sangat baik kepadaku. Mereka memakai jilbab, memiliki jenggot, berbeda dari apa yang aku dengar selama ini, bibirnya. Hingga akhirnya pintu hatinya terketuk. Daud Kim pun memutuskan untuk menjadi mu'alaf dan membaca 2 kalimat syahadat di masjid yang berada di Itaewon. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 오직 한 분이신 창조주 하나님만 믿겠습니다를 선언한 거예요. 다음 소절은 무함마드는 하나님의 사도임을 선언합니다 라고 적혀져 있습니다. 다시 한번 할게요. 아슈하두 알라 일라하 일랄라 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. 축하합니다. 축하합니다. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masyaallah. 열심히 하고 자주 나와서 또 이렇게. Setelah itu, dirinya langsung memperoleh banyak ucapan selamat. Semua orang yang ada di masjid itu merangkulnya penuh hangat, sebab telah resmi menjadi seorang muslim. Ketika saya menjadi muslim, berarti saya seperti bayi yang terlahir kembali. Semua dosa-dosa saya yang lalu dihapuskan. Wah, ini luar biasa. Islam memberikan jawaban atas semua pernyataan saya. Alasan saya diciptakan dan alasan saya hidup. Dan akhirnya kemana saya pergi bahkan setelah hidup ini. Jadi saya sangat beruntung telah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Daud Kim. Setelah mengucapkan syahadat,
Daud Kim tak lagi menggunakan nama David. Dia menggantinya dengan nama Daud. Daud Kim mengungkapkan perjalanannya ke Indonesia beberapa tahun yang lalu, membangkitkan rasa ingin tahu dalam dirinya untuk belajar tentang Islam. Setelah masuk Islam, Daud Kim menunaikan umroh. Ia mengatakan bahwa ini merupakan momen pertama kalinya bagi Daud Kim menginjakan kaki di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah. Selain itu, ia juga memperlihatkan dirinya ketika tiba di Rabwah. Meski demikian, ternyata ia sempat mengalami kendala karena tidak mencantumkan agama di paspor. Jadi paspor Korea tidak menulis agama kami, hanya Muslim yang bisa masuk ke Mekah. Jadi secara resmi, saya tidak bisa membuktikan kepada mereka bahwa saya seorang Muslim dengan dokumen. Inilah masalahnya, papar Daud Kim. Untuk menyelesaikan kendala tersebut, ia pun harus pergi ke kantor tertentu yang ditunjuk. Sampai di sana, ternyata ada orang yang mengenalinya. Ia pun akhirnya mendapat penjelasan bahwa pada umumnya seseorang memerlukan waktu 12 hari untuk mendapatkan izin umroh. Hal ini pun sempat membuat Daud Kim khawatir. Beruntungnya, orang yang mengenalinya tersebut bersedia untuk membantunya. Orang yang tidak diketahui namanya itu akan membawa jamaah sebanyak 5 bis. Akhirnya, Daud Kim pun bersedia untuk mengikuti rombongan orang tersebut. Sebenarnya saya sangat khawatir. Saya tidak tahu bagaimana cara masuk ke Mekah dan apa yang saya pakai saat umroh. Tidak tahu apa-apa, saya bergabung dengan kalian itu akan sangat luar biasa. Saya menemukan solusi, Allah membantuku, ujarnya. Kamu tidak akan percaya, Arab Saudi luar biasa. Mengapa mereka begitu murah hati? Saya tidak percaya itu. Subhanallah. Akhirnya saya mendapatkan izin. Alhamdulillah, ini sangat sulit. Lanjut Daud Kim bersyukur. Sampai di Mekah, Daud Kim pun merasa antusias. Ia bertemu dengan banyak saudara muslim yang berasal dari berbagai negara. Di umroh pertama kalinya ini, Daud Kim pun mengaku banyak dibantu oleh orang-orang yang baru dikenalnya selama perjalanan. Ia juga sempat diajari mengenakan kain ihram. Saat melakukan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah, Daud Kim pun menyimak dengan khidmat penjelasan pendampingnya. Segala pertanyaan yang berhubungan dengan Ka'bah pun tak ragu ditanyakan oleh pria yang memutuskan menjadi mu'alaf sejak 2019 lalu tersebut. Saat tawaf, ia pun mengaku merasa damai. Sangat damai dan sangat hangat. Saya merasa diberkati, mimpi saya menjadi kenyataan. Karena saya selalu berdoa selama 2 tahun setiap hari untuk bisa ke sini dan akhirnya saya bisa datang ke sini. Alhamdulillah, ucap Daud Kim bersyukur. Demikian kisah mu'alaf Daud Kim yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kami memohon maaf atas ucapan yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.